Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema adab orang berpuasa. Pada saat menunaikan puasa di bulan Ramadan ini, ada adab tertentu yang penting diperhatikan. Adab berpuasa itu merupakan ukuran berkualitas atau tidaknya puasa Ramadan kita, dan tentunya dapat berpengaruh terhadap pahala yang kita terima. Ibadah puasa tidak hanya memiliki ketentuan hukum yang menentukan sah tidak puasa, tetapi juga memiliki adab tertentu yang menentukan kualitas ibadah ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sebagaimana disampaikan Imam Al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasyail Al-Imam Al-Ghazali. Artinya, adab berpuasa yakni mengkonsumsi makanan yang baik, menghindari perselisihan, menjauhi ghibah yaitu menggunjing orang lain, menolak dusta, tidak menyakiti orang lain, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Pertama, mengkonsumsi makanan yang baik. Selama berpuasa, khususnya di bulan Ramadan, makanan yang sebaiknya kita konsumsi adalah makanan yang baik dan halalan thayyiban. Makanan yang baik tidak identik dengan makanan yang lezat atau mahal, tetapi adalah makanan yang baik bagi kesehatan dan tentu saja juga halal secara syar'i. Banyak makanan yang lezat tetapi juga justru dapat mengganggu kesehatan. Beberapa makanan yang baik kita konsumsi selama Ramadan di samping makanan pokok yaitu nasi adalah kurma, madu, sayuran, daging, dan ikan. Proses mendapatkan makanan itu juga harus halal secara syar'i. Kedua, menghindari perselisihan. Orang-orang yang sedang berpuasa dianjurkan untuk menghindari perselisihan atau pertengkaran. Selain dapat mengurangi nilai pahala, juga untuk menjaga kesucian bulan Ramadan, diperlukan kesadaran penuh untuk menahan diri dari emosi yang dapat menjurus pada pertengkaran. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini. Artinya, dan jika seseorang mengajak bertengkar atau mencela, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa, yaitu ucapkan hal ini 2 kali. Jadi, ungkapkan aku sedang berpuasa. Sebagai dimaksudkan dalam hadis di atas adalah untuk menyatakan ketidaksanggupan kita untuk berselisih atau bertengkar dengan pihak lain di bulan Ramadan. Ketiga, menjauhi ghibah atau menggunjing orang lain. Menggunjing orang lain di luar bulan Ramadan saja tidak baik, apalagi selama puasa di bulan suci ini. Tentu dosanya lebih besar dan dapat menghilangkan pahala berpuasa itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang yang berpuasa perlu menyadari hal ini sehingga bisa bersikap hati-hati dalam menjaga lisannya. Lisan memang merupakan salah satu organ manusia yang paling banyak mendatangkan dosa. Apabila kita tidak berhati-hati, banyak dosa yang diakibatkan ketidakmampuan kita menjaga lisan, seperti menggunjing, memfitnah, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Al-Bukhari sebagai berikut: Salamatul insani fi hifdi lisani. Artinya, keselamatan manusia bergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Keempat, menolak dusta. Menolak berkata dusta merupakan hal penting sebab sekali berdusta, kita akan cenderung berdusta lagi untuk menutupi dusta sebelumnya. Di saat puasa, kita harus mampu menghindari berkata dusta karena dusta dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala berpuasa. Kita juga harus mampu menahan diri dari melakukan sumpah palsu sebab hal ini juga dapat merusak kualitas ibadah puasa kita. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabrani sebagai berikut: Fataku syahra Ramadana fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika sayyi'atu. Artinya, takutlah kalian terhadap bulan Ramadan karena pada bulan ini kebaikan dilipatkan sebagaimana dosa juga dilipat gandakan. Kelima, tidak menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain baik secara fisik maupun secara verbal merupakan perbuatan tercela. Setiap perbuatan tercela berdampak langsung terhadap kualitas ibadah puasa kita. Ibadah puasa yang kita jalani dengan susah payah dengan menahan dahaga dan lapar dari pagi dini hari hingga maghrib
akan sia-sia tanpa pahala apabila kita tidak mampu menahan dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain merupakan kezaliman dan oleh karenanya merupakan kemaksiatan. Keenam, menjaga anggota badan dari segala macam perbuatan buruk. Di bulan Ramadan khususnya, hendaklah kita dapat menjaga tangan kita agar tidak kita gunakan untuk maksiat seperti memukul orang lain ataupun mencuri dan sebagainya. Kaki juga harus kita jaga sebaik mungkin dengan tidak menggunakannya untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Demikian pula mata dan telinga kita hendaklah selalu kita jaga sebaik-baiknya agar tidak kita gunakan untuk melakukan perbuatan maksiat yang dosanya dilipat dalam bulan suci ini. Singkatnya, jangan sampai kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain haus dan dahaga saja, karena banyak melanggar adab berpuasa sebagai dikhawatirkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad sebagai berikut. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atasu. Artinya, banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apapun selain daripada lapar dan dahaga. Demikianlah 6 adab puasa Ramadan sebagaimana dilansir dari NU Online. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara berkualitas sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita menjadikan puasa Ramadan sekedar rutinitas formal tahunan. Namun hendaknya puasa Ramadan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.